Halo teman-teman semua, gue pengen sharing sedikit mengenai tips nyetir mobil saat melewati genangan banjir. Yang paling utama sebenarnya sebisa mungkin hindarin kalau ada genangan banjir untuk mengurangi resiko berlebih. Tapi kalau kita terpaksa harus melintasin banjir, yang perlu diingat adalah pertama kita harus tetap tenang. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menerjang banjir, saat sedang melewati banjir, dan sudah melewati genangan banjir. Pertama yang kita perlu ketahuin beberapa hal, mobil kita matic atau manual, mobilnya diesel atau bensin. Pada intinya, kalau untuk mobil yang bensin, itu sebenarnya dia lebih rentan terhadap air dibandingkan mobil diesel. Nah, apa yang perlu diperhatikan dari mesin-mesin itu? Jadi yang paling perlu diperhatiin adalah intake udara atau tempat udara menyedot masuk ke dalam mesin. Jadi bukan knalpot sebenarnya pada intinya. Kita ngomongin knalpot dulu. Kalau knalpot pas lagi tergenang banjir atau kerendam, itu selama mesinnya masih nyala, si air banjir itu nggak akan sampai masuk knalpot. Mungkin beda ceritanya kalau motor, karena tekanan dari gas atau asapnya itu nggak sekuat tekanan yang ada di knalpot mobil. Jadi yang perlu diperhatikan adalah intake udara. Jangan sampai si air dari banjir itu masuk ke intake udara. Jadi sebelumnya, kita sebelum melintas, kita masukin di gigi 1. Kalau yang matic, taruh di L atau di 1. Dan selama kita nyetir di genangan banjir, jangan ngoper-ngoper gigi, baik yang matic ataupun yang manual. Kalau yang manual, kita jangan pakai koplingnya pas lagi di dalam genangan banjirnya. Karena saat kita nginjek kopling, itu ada resiko si air banjir masuk ke dalam transmisi kita. Jadi, yang utama, dari sebelum kita masuk ke dalam genangan sampai keluar, pastiin kita dalam satu sequence atau dalam satu proses. Jangan sampai berhenti di tengah gitu. Terus gimana cara ngelewatinnya? Untuk ngelewatinnya, RPM mesin itu justru jangan terlalu tinggi teman-teman. Karena semakin tinggi RPM mesin, kemungkinan si intake udara buat ngedot air banjir itu akan semakin besar. Emang setiap mobil berbeda-beda mesin, RPM-nya itu bakal bisa berbeda-beda. Tapi pada intinya jangan terlalu tinggi, mungkin kayak misalnya di sekitaran 2000 RPM. Nah itu dia, sehingga mesin kita nggak terlalu berpotensi nyedot air. Terus selama kita jalan teman-teman, itu usahain jangan terlalu ngelebihin dari ombak yang kita buat, dan jangan sampai terlalu ketinggalan. Jadi kita maju beriringan dengan ombak. Pastiin dari mulai keluar, pastiin dari mulai masuk sampai keluar genangan itu jangan sampai kita sempat berhenti. Nah, gimana ceritanya kalau ada mobil dari arah berlawanan yang ngebikin ombak ke kita? Emang usahain pas kita lagi ngelintas jangan sampai ada yang ngebikin ombak untuk nyerang ke mobil kita. Tapi kalau misalnya pas di tengah genangan kita nemu dari seberang ada mobil yang bikin ombak gede, diusahakan banget kita agak sedikit belok supaya si ombak itu nggak langsung nerjang ke muka dari mobil kita. Dan kayak gue bilang tadi, selama proses di dalam genangan jangan injek kopling, gigi 1, tetap tenang. Dan begitu kita keluar dari genangan, jangan lupa untuk coba rem kecil dulu, injek lepas, injek lepas. Jadi jangan keluar genangan banjir kita langsung ngebut lagi, karena rem kita dalam kondisi yang masih ngegigitnya belum sempurna. Sama satu hal lagi teman-teman, kalau misalnya kita mau nanya batas maksimalnya segimana, emang setiap mobil itu beda-beda. Tapi yang pasti jangan sampai mendekati ke intake udara di mesin. Kalau gampangnya, untuk takaran amannya dalam kondisi diam itu sekitar setengah ban, atau dalam kondisi ombak atau bergerak itu kurang lebih 1 ban. Jadi jangan sampai dalam kondisi diam itu udah deket-deket sama ke lampu utama mobil. Itu resikonya kita bisa water hammer ya, atau mogok itu akan lebih besar. Jadi kembali lagi teman-teman, kita pastiin dulu juga selain mobilnya udah tahu ngoperasinnya gimana, sama satu lagi kita lihat kondisinya dulu. Kita startnya dari sini, lautin genangan, kita udah tahu ujung keluarnya di mana. Jangan sampai kita selama lagi di tengah perjalanan kita terhenti, akhirnya airnya naik dan akhirnya mesinnya jadi mogok. Semoga teman-teman yang pada melintas di luar sana bisa aman sampai tujuan, dan mobilnya juga minim dari resiko saat kondisi banyak banjir mana-mana. Oke, sehat-sehat buat kalian semua.